Mas, apa kabar hari ini? Salam sehat. Loh Min, sekarang game COC harus diasuh oleh bidan? Ternyata teman-teman, COC yang dimaksud di sini bukanlah game COC, tapi asuhan kebidanan COC Continuity of Care, di mana asuhan kebidanan fisiologis holistik berkesinambungan atau kontinu. Dalam kasus ini, pasiennya adalah Nyonya R dengan usia 29 tahun di wilayah kerja Puskesmas Bayan, Kabupaten Purworejo. Singkat cerita, asuhan kebidanan berkesinambungan yaitu asuhan kebidanan yang diberikan oleh seorang bidan kepada seorang perempuan, mulai dari perempuan tersebut hamil, bersalin, masa nifas, neonatal atau bayinya, hingga pemilihan ber-KB, yang tujuannya untuk mendeteksi dini apakah adanya masalah atau penyulit selama hamil, persalinan, nifas, dan neonatus. Nah, asuhan kebidanan COC merupakan salah satu strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah buat mengatasi adanya kasus kematian ibu, bayi maupun balita, sehingga dibentuklah program One Student One Client, di mana satu mahasiswa mendampingi satu klien, di mana klien tersebut dari masa kehamilannya, persalinannya, nifasnya, neonatus bayi lahirnya, bahkan pemilihan ber-KB. Lalu kira-kira apa ya peran mahasiswa dalam mendampingi kliennya? Di sini ada berbagai macam upaya bidan, yaitu masa kehamilan memberikan pelayanan asuhan antenatal care atau ANC dengan tentunya memenuhi standar 10T dalam persalinan, pemberian asuhan persalinan normal atau APN 60 langkah, program masa nifas yaitu 3 kali kunjungan ibu nifas, dan kunjungan neonatal atau KN minimal 3 kali kunjungan. Berdasarkan latar belakang itulah penulis di sini tertarik melakukan studi kasus asuhan kebidanan berkesinambungan COC di wilayah kerja UPT Puskesmas Bayan, Kabupaten Purworejo. Dimulai tahap yang pertama yaitu asuhan kebidanan kehamilan Nyonya R usia 29 tahun. Usia kehamilannya saat diperiksa 36 minggu, lebih 2 hari, hamilnya normal. Pengkajiannya tanggal 7 Februari 2022 pukul 10 pagi. Keluhan yang dirasakan oleh klien, ibu mengatakan kadang merasa kenceng-kenceng perutnya, tapi hanya sebentar. Punggung juga dirasakan pegal-pegal. Ini identitas dan riwayat keluarga berencana, juga riwayat kehamilan, didata semua, tertulis di sini. Riwayat menstruasi pertama umur 13 tahun, siklusnya 28 hari dan teratur. Riwayat kehamilan ini kehamilan yang pertama. HPL-nya atau hari perkiraan lahir 2 Maret 2022. Keluhan yang dirasakan kadang pusing, mual, dan juga meriang. Saat pengkajian tersebut yang dirasakan perutnya merasa kencang-kencang. Secara pengetahuan, ibu mengatakan bahwa belum banyak mengerti tentang kehamilan. Aktivitasnya normal, bisa aktivitas sehari-hari, pola seksual tidak ada keluhan, personal hygiene juga baik. Data psikologis, ibu menerima dan suami keluarga juga menerima kehamilan tersebut. Pemeriksaan umum keadaannya baik, tanda-tanda vital juga baik. Diagnosa yang bisa diberikan adalah Nyonya R dengan usia 29 tahun, usia kehamilan 36 minggu lebih 2 hari, janinnya hidup, tunggal, bukan janin kembar itu ya. Punggung kiri memanjang dan juga presentasi kepala. Apa yang dibutuhkan? Yaitu edukasi tanda bahaya trimester 3. Langkah selanjutnya, penata laksanaan yang diberikan yaitu memberitahukan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa ibu dan janin dalam keadaan baik dan sehat. Lalu menjelaskan pada ibu bahwa pegal-pegal, keputihan, sering pipis,
cepat lelah merupakan hal yang wajar terjadi pada kehamilan di trimester 3. Menganjurkan ibu untuk melakukan pijat effleurage, memberikan edukasi tentang body mekanik pada ibu, misal jangan duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama. Jika bangun dari tidur, miring terlebih dahulu biar gak kaget ya, biar gak kenceng perutnya. Cara mengangkat atau mengambil barang yang di bawah pada kehamilan trimester terakhir ini, dan posisi tidur yang sekiranya nyaman. Hasilnya, ibu paham dan juga mau mempraktikkan untuk aktivitas sehari-hari. Selanjutnya diberikan edukasi tentang alat kontrasepsi agar ibu memiliki pandangan tentang kontrasepsi apa yang akan digunakan setelah melahirkan nanti. Tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3 juga diedukasikan kepada ibu dan juga kepada suami. Memberikan vitamin C 10 tablet, tablet besi 10 tablet, dan juga kalk 10 tablet. Ibu bersedia mengkonsumsi vitamin yang sudah diberikan. Nah, kalau tadi tanggal 7 Februari dilakukan asuhan kebidanan kehamilan, tanggal 21 Februari 2022 pukul 5 pagi diberikanlah asuhan kebidanan persalinan mulai dari kala 1 hingga 4. Keluhan yang dirasakan oleh Nyonya R, ibu mengatakan perutnya merasa mules, semakin teratur dan sering mulesnya sejak tanggal 20 Februari kemarin pukul 10 pagi. Pengeluaran pervaginan lendir darah juga sudah ada sejak 21 Februari pukul 4 pagi. Jadi pukul 4 paginya keluar lendir darah, pukul 5 paginya datang untuk persalinan. Pemeriksaan umum hasilnya juga baik. Selanjutnya pemeriksaan dalam dilakukan 1 jam kemudian, yaitu pukul 6 pagi. Bertujuan untuk mengetahui pembukaannya berapa, selaput ketubannya bagaimana kondisinya, dan juga penurunan kepala bayi. Hasil pemeriksaan yaitu Nyonya R usia 29 tahun, usia kehamilan 38 minggu lebih 3 hari dalam persalinan kala 1 fase laten. Penata laksanaan yang diberikan yaitu memberitahukan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa ibu sudah dalam proses persalinan. Keadaan umum ibu dan janin juga baik. Memberitahukan pada suami dan keluarga yang mendampingi untuk selalu mendukung dan memenuhi kebutuhan ibu dalam melewati fase persalinan. Misalnya menemani ke kamar mandi jika ibu ingin pipis, memenuhi asupan nutrisi ibu jika ibunya sedang lapar. Memberikan ibu minum saat kontraksinya sedang menurun atau saat tidak muncul. Mengajarkan ibu teknik relaksasi olah nafas serta teknik Lamaze dalam kontraksi. Menganjurkan ibu juga untuk miring kiri. Tujuannya mempercepat penurunan kepala bayi. Memberitahukan ibu untuk tidak mengejan dulu karena masih pembukaan 3 cm. Selanjutnya mempersiapkan diri, lingkungan, dan juga alat memantau kontraksinya secara teratur. Asuhan kebidanan persalinan masih berlanjut sampai pukul 12:30 siang. Jadi ibu merasakan ingin buang air besar, kenceng-kencengnya semakin sering dan juga semakin teratur. Ketubannya pun mulai pecah. Diagnosanya, Nyonya R usia 29 tahun, kehamilan 38 minggu lebih 3 hari, infartu kala 2. Penata laksanaan membantu ibu untuk mengatur posisi senyaman mungkin, yaitu posisi setengah duduk. Mengajarkan ibu cara mengejan yang tepat, ambil nafas panjang dalam dan hembuskan melalui sela-sela gigi. Menganjurkan ibu istirahat antara his dan beri minum serta pimpin persalinan. Lalu penata laksanaan melahirkan, mulai dari melahirkan kepala, dilanjut dengan bahu, badan, lalu tungkai. Hasilnya lahirlah bayi Nyonya R tanggal 21 Februari 2022 pukul 12:51 waktu Indonesia bagian Barat. Jenis kelamin perempuan, menangis spontan, gerakan aktif, langsung dilakukan inisiasi menyusui dini. Masuk ke kala persalinan 3 pukul 12:51 tadi,
Ibu mengatakan lega bayinya sudah lahir dengan selamat, sudah memasuki infartu kala 3. Di infartu kala 3 ini yaitu melahirkan atau mengeluarkan plasenta. Akhirnya plasenta keluar pukul 12:57 WIB. Lalu menilai adanya perdarahan atau tidak, penyuntikan uterotonika, peregangan tali pusar terkendali, masase fundus uteri, hasilnya plasenta lahir lengkap pukul 12:57. Masuk ke kala yang terakhir yaitu kala 4, pukul 12:57 tadi, ibu mengatakan bahwa ia merasa mules pada perutnya dan nyeri pada jalan lahir. Pemeriksaan umum baik, diagnosisnya masuk ke persalinan kala 4 dengan laserasi perineum derajat 2. Penata laksanaan memberitahukan ibu bahwa bayi dan ari-arinya sudah lahir, memberitahukan ibu juga bahwa perlu tindakan penjahitan karena ada robekan jalan lahir, lalu merapikan dan membersihkan ibu. Peralatan persalinan juga dirapikan dan didekontaminasi, lalu meminta ibu untuk selalu memantau kontraksi uterusnya. Melakukan observasi lanjutan dari mulai nadi, tekanan darah ibu, kontraksi, TFU, pengeluaran darah dan juga kandung kemih. Hasil tekanan darah normal, kontraksinya keras, tidak ada pendarahan, masih batas normal. Dalam darah nifas, kandung kemihnya kosong. Setelah asuhan kebidanan persalinan selesai, masuk ke tahap asuhan kebidanan segera bayi baru lahir. Pengkajian mulai 21 Februari pukul 12:51, yaitu ketika bayinya Nyonya R lahir. Jenis kelamin perempuan, berat badan lahirnya 2,9 kilo, panjang badan lahir 47 cm, keadaan umumnya baik, diagnosanya bayi Nyonya R umur 0 jam, cukup bulan, sesuai masa kehamilan dan kondisinya juga sehat, menangis kuat, bergerak aktif, warna kulit bayi kemerahan. Penata laksanaannya menjaga kehangatan bayi, mengeringkan tubuh bayi, melakukan jepit potong tali pusar, mengganti kain bayi dengan kain yang bersih dan kering untuk mencegah terjadinya hipotermi pada bayi baru lahir. Inisiasi menyusui dini dengan kontak kulit ke kulit antar ibu dan bayi, menyelimuti tubuh ibu dan bayi, memakaikan topi pada bayi. Setelah ibu dan bayi menginap semalam, pengkajian lanjutan dilakukan tanggal 22 Februari atau keesokan harinya pukul 7 pagi. Ibu mengatakan bayinya dalam keadaan sehat, tidak ada keluhan, sudah menyusu kuat, bergerak aktif, sudah buang air kecil dan juga buang air besar bayinya. Tali pusar masih basah, tidak ada tanda-tanda infeksi pada tali pusarnya. Diagnosa bayi Nyonya R neonatus, cukup bulan, berat badan normal, usianya 1 hari. Penata laksanaan memberitahukan pada ibu atau orang tua tersebut bahwa hasil pemeriksaan pada bayinya dalam keadaan baik, tidak ada tanda-tanda infeksi. Memandikan bayi, mengajarkan keluarga cara memandikan bayi dan merawat tali pusar yang baik, menganjurkan ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya sesering mungkin, secara on demand atau secara permintaan bayinya ketika menangis, atau minimal setiap 2 jam sekali. Memberikan edukasi pada ibu dan keluarga tentang menjaga kehangatan bayi, menggantikan pakaian bayi itu bagaimana caranya, memberikan edukasi juga tanda-tanda bahaya pada bayi, hasilnya ibu beserta keluarga mengerti tentang penjelasannya. Asuhan kebidanan neonatus lanjutan yaitu KN2 pada 1 Maret pukul 8 pagi. Hasil pemeriksaan yang didapat, berat badannya naik menjadi 2,8 kilo, keadaan umum baik, warna kulit tidak kuning, tidak ada tanda-tanda bayi kuning gitu ya. Tali pusat sudah lepas. Analisisnya, bayi Nyonya R umur 7 hari, neonatus normal. Dilanjut dengan KN3 yaitu kunjungan ketiga pada 8 Maret pukul 7 pagi, keadaan umum baik, suhunya juga baik, berat badan naik menjadi 3,1 kg, refleks hisap positif, warna kulit masih kemerahan, tali pusat sudah lepas. Ketika bayinya umur 14 hari, kondisinya dalam kondisi yang baik.
Bersamaan dengan asuhan kebidanan bayi baru lahir, dilakukan pula asuhan kebidanan nifas pada Nyonya R mulai dari 21 Februari 2022. Darah yang keluar, darah nifasnya merah segar, tidak terlalu banyak. Ibu mengatakan ASI-nya sudah keluar, kolostrum itu ASI yang pertama keluar. Sudah minum obat yang diberikan oleh ibu bidan. Personal hygiene, juga penggantian pembalutnya bagus. Ibu sudah bisa berjalan setelah 2 jam persalinan. Analisisnya, Nyonya R umur 29 tahun, masa nifas 1 hari, postpartum. Penata laksanaannya, memberitahukan ibu hasil pemeriksaan bahwa keadaannya baik, memberikan edukasi cara perawatan luka jahit yang baik, menjelaskan pada ibu pengeluaran ASI pertama yaitu kolostrum itu dihisap oleh bayi, tidak untuk dibuang. Menganjurkan ibu makan makanan yang bergizi seimbang, banyak minum air putih untuk membantu perbanyak produksi ASI. Memberitahukan ibu untuk meningkatkan frekuensi menyusui bayinya, walaupun misal ASI-nya kadang keluar kadang belum. Mengajarkan ibu dan keluarga cara melakukan pijat oksitoksin untuk memperlancar pengeluaran ASI. Menganjurkan ibu beristirahat cukup untuk memulihkan kondisi ibu dan juga biar produksi ASI-nya lancar. Mengingatkan ibu untuk meminum obatnya, ada amoxilin, paracetamol, dan tablet zat besi. Mengajarkan ibu untuk melakukan kunjungan nifas, dan akhirnya dilakukan kunjungan nifas tersebut. Mendokumentasikan asuhan yang telah diberikan, dan asuhan yang diberikan telah didokumentasikan pada buku KIA. Asuhan terakhir yaitu asuhan kebidanan keluarga berencana atau KB. Pengajiannya tanggal 30 Maret 2022. Ibu mengatakan tidak ada keluhan setelah melahirkan ataupun masa nifas tersebut dan ingin mendapatkan suntikan KB yang jangkanya 3 bulanan. Pemeriksaan umum baik, diagnosanya Nyonya R usia 29 tahun, akseptor baru KB suntik progestin. Kita beritahukan hasil pemeriksaan bahwa saat ini ibunya kondisinya sehat. Ibu mengerti dengan penjelasannya, memberikan inform consent untuk dilakukan KB suntik 3 bulan. Ibu menandatanganinya, menyampaikan pada ibu bahwa obat yang disuntikan belum kadaluarsa, masih baru dan masih disegel. Obat dikocok terlebih dahulu, lalu disuntikan kepada ibu sesuai tahapan-tahapan standar asuhan kebidanan. Memberitahukan ibu untuk tidak memijat atau menekan bagian yang baru disuntik. Lalu memberitahukan ibu bahwa untuk melakukan kunjungan ulang tanggal 20 Juni 2022 atau jika ada keluhan bisa segera ke pelayanan kesehatan puskesmas terdekat. Ibu mengerti dan bersedia melakukan kunjungan ulang. Masuk ke pembahasan singkat tentang pegal dan nyeri punggung yang dialami Nyonya R ketika masih kehamilan 36 minggu lebih 2 hari. Nah, salah satu cara untuk mengurangi rasa nyeri punggung yang dialami ibu hamil adalah melakukan massage effleurage atau pijatan effleurage. Ini teknik yang sesuai dengan beberapa penelitian itu memiliki hubungan yang bisa menurunkan tingkat nyeri pada punggung ibu hamil. Selanjutnya pembahasan tentang kencang-kencang pada perut bagian bawah dan kontraksi yang semakin sering. Hal ini merupakan salah satu tanda sebelum terjadinya persalinan atau kontraksi. Makin sering teratur, maka makin masuk ke pembukaan menuju persalinan. Selanjutnya pembahasan tentang teknik pernafasan lamazia yang diberikan pada Nyonya R. Ini merupakan salah satu metode psikoprofilaksis, yaitu menggunakan pemikiran ataupun mensugesti ibu untuk lebih rileks dan tenang sehingga mencegah nyeri pada persalinannya. Lalu edukasi tentang pentingnya ASI eksklusif dengan mengikutsertakan peran keluarga, karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ibu dalam menyusui bayinya secara eksklusif. Pembahasan tentang inisiasi menyusui dini, edukasi IMD diberitahukan pada Nyonya R dengan harapan memberikan motivasi dan menentukan sikap dalam perilaku Nyonya R terhadap inisiasi menyusui dini, sehingga mengerti pentingnya ASI, sehingga termotivasi juga untuk memberikan ASI secara eksklusif. Kesimpulannya, telah diberikan asuhan kebidanan kehamilan sesuai dengan teori,
persalinan juga asuhan kebidanan telah diberikan. Begitu juga dengan bayi baru lahir, selama masa nifas telah diberikan asuhan masa nifas, hingga ke KB atau keluarga berencana diberikan asuhan keluarga berencana. Sarannya, untuk penulis bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman dalam melaksanakan asuhan kebidanan wanita mulai dari hamil sampai dengan nifas dan juga KB. Bagi profesi, memberikan wawasan bagi profesi atau tenaga kesehatan lain dalam melaksanakan asuhan kebidanan kepada pasien fisiologis, bagi institusi, referensi puskesmas dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan dalam asuhan kebidanan fisiologis yang berkesinambungan. Demikian presentasi ini, semoga bermanfaat terutama bagi mahasiswi yang sedang mendampingi ibu mulai hamil hingga masa KB-nya. Semangat, sampai jumpa!